Selamat sore teman kumparan dimanapun berada. Senang sekali saya Melisa Lolindu akan memandu IG Live kumparan bersama Thermorex sore hari ini. Nah, live kali ini kita mengangkat tema jurus jitu atasi demam si kecil di musim penghujan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum acara ini kita mulai lebih lanjut, saya mau disclaimer dulu. Proses syuting kali ini sudah memenuhi atau melakukan protokol kesehatan dan semua tim yang bertugas di sini telah divaksin 2 kali, juga sudah melakukan swab antigen yang hasilnya negatif. Selain itu, studio yang kami pakai ini juga sudah disterilisasi sebelum live ini dilakukan. Dan selama jalannya acara ini juga kita melakukan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak aman. Oke, sebelum kita mulai membahas topik utama mengenai pentingnya orang tua untuk tahu bagaimana mengatasi demam pada anak ketika menghadapi musim hujan, saya ingin ingatkan teman kumparan semuanya untuk selalu jaga kesehatan. Apalagi ini sudah masuk transisi musim hujan nih. Sekarang kan hujannya tuh nggak menentu ya, bisa dibilang kadang siang, malam, atau bahkan pagi-pagi nih hujannya pas kita mau memulai aktivitas. Aduh, itu rasanya kayak nggak pengen cepet-cepet bangun gitu, pengennya tetap tarik selimut aja tidur lagi. Dan cuaca seperti ini juga bisa bikin kondisi tubuh kita dan tubuh anak si kecil cenderung menurun dan mudah terserang penyakit. Nah, anak-anak kita nih sangat rentan ya terkena demam, apalagi di musim hujan seperti ini. Demam umumnya terjadi karena reaksi sistem imun dalam tubuh saat melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit penyebab penyakit. Jadi demam ini Bunda adalah tanda adanya penyakit atau kondisi lain yang terjadi di dalam tubuh. Buat bunda-bunda nih yang sering panik duluan, kalau anak terserang demam, Kumparan dan Thermorex punya tips nih untuk menangani anak yang demam di musim hujan. Nah, Bunda harus perhatikan dulu ya, bagaimana suhu tubuh anak. Dengan begitu, Bunda bisa tahu pertolongan yang pas untuk si kecil saat itu. Atau Bunda di rumah juga bisa langsung mengompres dahi anak kita yang demam. Nah, Bunda dan Ayah di rumah juga harus selalu memastikan kalau si kecil banyak minum air putih saat demam. Karena dengan minum air putih ini bisa membantu melancarkan sirkulasi cairan di dalam tubuh dan bakteri penyebab panas itu juga bisa ikut terbuang bersama dengan keringat yang keluar. Nah, yang terakhir, pastikan kalau anak yang lagi demam itu disarankan untuk pakai baju yang nyaman dan tidak tebal ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi apa aja yang harus dilakukan oleh orang tua ketika si kecil demam, Kumparan dan Thermorex akan membahas lebih detail mengenai jurus jitu atasi demam si kecil di musim penghujan. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber kita, seorang yang expert di bidangnya, yaitu Dr. Dimple Gobin Nagrani, selaku dokter spesialis anak. Kita invite dulu ya Dr. Dimple yang akan berbincang bersama kita di IG Live sore hari ini. Jadi teman kumparan yang punya banyak pertanyaan seputar tema, boleh langsung di komen aja di kolom live chat. Ini dia. Selamat sore dokter, cantik sekali. Terima kasih. Selamat sore Mbak Mel, apa kabar? Baik, dokter apa kabar? Baik, thank you. Aman-aman nih. Aman ya, ini lagi di tempat praktek dok? Betul sekali, lagi di tempat praktek, belum pulang. Belum pulang, Iya. Jadi lagi praktek ya dari tadi, tapi sekarang disempetin untuk berbagi informasi untuk teman kumparan semuanya. Terima kasih loh dok. Terima kasih juga, sama-sama. Oke dok, kita mau ingetin dulu nih buat teman kumparan, ayah dan bunda yang saksikan IG Live ini, yang ingin bertanya kepada Dr. Dimple, bisa langsung ditulis pertanyaannya ya ayah dan bunda di kolom chat live Instagram. Karena ada 5 orang penanya yang nantinya akan kita pilih mendapatkan saldo digital senilai total 1 juta rupiah. Jadi buruan tanya banyak-banyak. Tanpa berlama-lama lagi nih dok, kita mau obrolin sekarang kan banyak sekarang tuh kan lagi musim transisi ya, musim hujan. Jadi mungkin banyak kasus tuh anak-anak kita tuh cepat demam gitu. Nah sebenarnya dok, demam pada anak ini apa sih yang membuat anak itu jadi mudah terserang demam saat musim hujan? Kalau si kecil yang sering demam pada saat musim hujan, sebetulnya yang paling sering adalah kalau musim hujan itu kan suhunya memang dingin.
ya kan? Mm-mm. Jadi kita dan kemudian kalau kita lihat transisi dari musim panas ke musim hujan itu membuat lingkungan kita menjadi lebih lembab. Jadi kalau lingkungannya itu lebih lembab, si bakteri, virus itu paling sering dan paling senang berkembang biak di tempat-tempat yang lembab. Kalau suhunya lembab itu pasti virus sama bakterinya juga jauh lebih banyak ya. Tapi selain dari itu juga yang perlu kita ketahui, kalau demam itu bukan hanya karena infeksi dari bakteri atau infeksi dari virus. Tadi kebetulan kan Mbak Mel juga udah sempat sebut ya Ya, bahwa ya. seringkali infeksi itu menyebabkan demam. Tetapi yang perlu kita ingat itu adalah kalau kita melihat si kecil sedang demam, apakah mungkin ada penyebab lain yang selain dari infeksi? Contohnya, inflamasi atau peradangan juga bisa menyebabkan si kecil demam. Jadi contohnya si kecil lagi tumbuh gigi, ya kan? Tumbuh gigi kan juga bisa demam tuh. Kemudian kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan juga bisa menyebabkan si kecil demam dan juga lingkungan. Jadi contohnya ruangannya panas banget gitu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan suhu si kecil, jadinya kok tiba-tiba demam gitu. Atau anak kita baru lari-larian, terik matahari gitu ya. Kemudian kita periksa suhunya, tiba-tiba demam gitu kan. Jadi nggak terus-terusan dikarenakan infeksi. Oke. Nah, Dok, biasanya kalau gejalanya selain suhu tubuh yang meningkat begitu ya, yang harus orang tua perhatikan tuh gejala demamnya tuh apa aja ya, Dok? Oke, jadi kita mulai dulu dengan arti demam ya, atau yang kita sebut sebagai definisi demam ya. Jadi yang kita sebagai orang tua yang perlu kita perhatikan itu suhunya. Kalau Hmm, kita melihat anak kita kayaknya lagi lemes deh, terus kita raba, biasanya itu kita selalu meraba dahi atau keningnya ya. Terus benar. tiba-tiba teraba hangat gitu, terus kita bilang, wow anaknya panas, anaknya demam gitu ya. Padahal itu sangat-sangat relatif ya. Jadi kalau tangan kita lagi dingin, kita sentuh, kesannya panas. Tapi kalau tangan kita nggak lagi dingin atau lagi hangat, kita sentuh, kesannya nggak panas gitu ya. Jadi memang yang perlu banget diperhatikan, kita tidak bisa terlalu mempercayai tangan kita, ya, atau telapak tangan kita. Kita beneran harus melakukan pemeriksaan itu dengan termometer. Ya, jadi suhu yang biasanya kita bilang demam itu adalah suhu di atas 37,5 derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau 37,5 itu biasanya kalau kita menggunakan termometer yang diketiak. Jadi berbagai macam termometer aja itu sebetulnya yang kita bilang definisi demamnya itu berbeda-beda. Jadi contohnya kalau kita menggunakan termometer yang di dahi gitu kan, atau kita termometer yang di telinga. Contohnya kalau yang di telinga itu dia lebih tinggi. Bahkan kadang-kadang 37,8 atau sampai 38 derajat Celcius masih kita bilang normal karena posisinya kan lebih di dalam ya. Jadi lebih hangat gitu. Jadi sekali lagi harus banget dilakukan pemeriksaan dengan termometer dan bandingkan suhu itu di lokasi yang sama. Karena yang sering dilakukan sama orang tua adalah diperiksa di sini, periksa di sini, periksa di sini, periksa di ketiak, periksa lagi di telinga. Ya. Dok ini beda-beda semua. Tapi ternyata kan beda-beda karena memang lokasinya pun berbeda ya kan. Jadi batas suhunya itu juga pasti akan berbeda. Jadi jangan membuat diri kita sendiri bingung. Jadi bandingkan dengan lokasi yang sama ya. Jadi ya itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau untuk gejalanya sendiri, kita harus melihat apakah si kecil itu ada lemas atau enggak. Contohnya, dia demam, demamnya tinggi gitu. Tapi bisa lari sana, lari sini, aktif banget gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Makannya masih oke, boboknya juga masih oke ya. Atau anak kita itu lagi demam, kemudian ada gejala lain, contohnya seperti diare, atau ada batuk, atau ada pilek, dia terganggu banget tidurnya, terganggu banget makannya. Hal seperti ini juga harus diperhatikan bersama dengan gejala demam tersebut. Oke. Nah, Dok, dari penjelasan dokter barusan nih ya, selain Mm-mm. cuaca atau musim transisi ini, apa aja sih, Dok, Mm-mm. faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya demam pada anak? Jadi biar bunda-bunda di rumah juga bisa concern tentang ini. Apa aja sih, Dok, selain faktor cuaca? Oke, sebenarnya bunda-bunda dan juga mungkin bapak-bapak yang ikutan IG Live kita hari ini ya,
itu perlu menyadari bahwa kalau reaksi demam itu sebetulnya adalah reaksi yang sangat-sangat natural Mm-mm. di tubuh kita ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu panik kalau si kecil sedang demam. Nggak usah deg-degan, nggak usah panik kalau si kecil sedang demam, karena tubuh kita itu adalah respon tubuh kita. Jadi kalau memang dia demamnya karena infeksi, tubuh kita sebetulnya mencoba untuk melawan infeksi tersebut. Ya, jadi biasanya anak itu lebih sering demam dibandingkan dengan dewasa, bisa juga karena kekebalan tubuh anak itu masih belum terlalu baik gitu dibandingkan dengan orang yang sudah besar gitu atau yang dewasa. Ya. Karena kekebalan tubuh mereka itu masih belum terlalu sempurna, sebetulnya ini adalah fase di mana tubuh si kecil itu sedang kenalan dengan bakteri, kenalan dengan virus, jadinya dia lebih sering terpapar dengan virus dan bakteri, tetapi dia tidak memiliki tentara untuk melawan virus dan bakteri ini, sehingga respon tubuhnya jadi demam. Oke, nah ngomong-ngomong soal itu tadi ya, Mm-mm. harus ada cara di dalam tubuh untuk melawan virus itu. Ini ada kaitannya sama makanan yang dikonsumsi nggak sih dok, oleh si kecil? Apa nih makanan-makanan yang mungkin harus dihindari anak-anak nih dok, khususnya di saat cuaca hujan seperti ini supaya tuh nggak gampang sakit yang berujung demam. Apalagi kan anak-anak sekarang kan suka banget ya jajannya tuh macem-macem gitu. Ada Iya. tantangannya sebenarnya dok. Iya, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebetulnya ada hubungannya dengan diet anak ya, atau pola makan anak ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kalau anak kita contohnya dia seorang picky eater gitu, berat badannya Mm-mm. bagus banget gitu ya, tapi anak kita itu makannya cuma mau nasi, tapi dia tidak mau protein ya, dia tidak mau sayuran, dia hanya mau makan nasi aja, tapi berat badannya bagus nih. Nah, ini juga bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya itu tidak terlalu kuat karena dia tidak memiliki protein ya yang merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh yang kuat gitu. Jadi, apa yang harus kita hindari kalau si kecil sedang demam? Biasanya kita menghindari makanan yang terlalu dingin gitu ya, karena itu juga bisa menyebabkan anak kita sakit atau nyeri tenggorokan gitu. Kemudian juga kita harus menghindari makanan yang terlalu bergula atau terlalu manis gitu. Oke. Jadi karena itu juga bisa menjadi pencetus gejala lain gitu ya, seperti batuk atau pilek. Jadi intinya adalah asupan air yang cukup itu penting banget ya. Itu adalah salah satu yang harus diperhatikan untuk si kecil yang sedang demam. Baik, boleh dicatat nih ya Bunda yang sedang nonton. Oh ya, kalau anak lagi demam itu Ya, boleh dimandikan nggak sebenarnya? Karena kadang bingung gitu. Ini kalau dimandikan nanti demamnya tambah tinggi, tapi apa gimana? Kadang dia juga nggak nyaman kalau nggak dimandikan. Kalau iya. kalau misalnya dimandikan pengaruh dan resikonya kira-kira apa aja dokter? Sebenarnya boleh, boleh banget kita mandikan ya, nggak usah bingung-bingung lagi, dan mudah-mudahan kita bisa lebih pede gitu ya untuk memandikan si kecil setelah mendapatkan informasi ini gitu ya. Jadi kalau anak kita itu sedang demam, kita boleh mandikan dengan air yang hangat gitu. Jadi jangan air dingin karena setiap kali anak kita menggigil itu suhunya lagi naik tuh. Hmm. Suhu tubuhnya bisa naik. Jadi kita bisa memandikan dengan air yang hangat. Kalau kita, saran saya adalah kita menunggu dulu sampai suhunya itu normal. Jadi setelah kita berikan obat, setelah kita tangani demamnya, contohnya setelah kita kompres gitu ya. Jadi demamnya sudah turun, anak kita sudah mulai nyaman, baru kemudian kita mandikan. Jadi kita boleh ngelap dulu aja gitu ya. Jadi kita boleh lap tubuhnya, kita boleh basuh tubuhnya dengan air hangat karena itu juga bisa membantu untuk evaporasi atau untuk penguapan ya, penguapan panasnya. Jadi itu juga bisa membantu untuk menurunkan demam. Oke, dok kalau Mm-mm. ngobrol soal frekuensi demamnya nih, maksudnya sebenarnya masih masuk normal nggak kalau anak kita itu tuh demamnya naik turun dalam 3 hari atau lebih dari 3 hari demamnya naik turun, itu gimana tuh dok? Oke, ini pertanyaannya bagus banget dan ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering dari pasien ternyata ya. Ya. Jadi kalau demam naik turun, saya pengen menjelaskan dulu ya tentang istilah demam naik turun ini ya. Jadi kalau demam naik turun itu sebetulnya yang perlu kita lihat adalah kalau suhu si kecil itu meningkat ya. Contohnya 38,5. Ini saya kasih contoh aja supaya pemahamannya lebih gampang ya. Jadi contohnya 38,5.
Kemudian kita kasih obat, turun ke 37 gitu contohnya. Kemudian dalam waktu 4 sampai 6 jam dia naik lagi. Ya kan? Jadi naik lagi itu ini yang sering kita sebut sebagai demam naik turun. Perlu dipahami oleh orang tua, kalau kita menangani demamnya dengan obat gitu ya, contohnya kita kasih paracetamol gitu contohnya ya. Jadi udah pasti demamnya itu akan turun dulu. Tapi karena infeksinya belum beres atau penyebab demamnya belum beres, demamnya belum hilang gitu loh. Kesannya naik turun. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa demamnya itu akan turun dengan pemberian paracetamol gitu. Nggak bisa. Karena penyebab demamnya apa dulu nih? Penyebab demamnya itu adalah infeksi. Oke, kita tangani dulu infeksinya. Jadi nggak bisa dengan pemberian obat demam langsung kita harap dia nggak boleh naik-naik lagi demamnya, nggak bisa seperti itu. Oke, nah ini ada lagi nih yang kadang mungkin bikin orang tua bingung ya, terkhusus mungkin untuk bunda-bunda muda gitu ya, yang baru punya anak, yang pasti khawatir banget nih kalau misalnya anak demam di rumah. Tipsnya apa nih dok? Tips ala dokter ya, bagaimana soal bagaimana pengobatan demam pada anak di rumah? Misalnya pas tadi ya, case-nya adalah kita ngerasa demamnya kok naik turun gitu ya. Nah sebenarnya orang tua di rumah harus ngapain sih dok untuk apa namanya menghadapi itu gitu loh, yang langkah yang bijak seperti apa dok? Oke, tips yang pertama sebetulnya tips yang paling penting adalah orang tua harus tetap tenang. Ya jadi kalau kitanya panik, kitanya deg-degan kalau si kecil lagi karena kalau si kecil lagi demam terus kitanya panik, kita nggak bisa mikir beneran buyar gitu ya. Jadi kita jadi bingung apa sih sebetulnya langkah berikutnya gitu. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Jadi tips pertama yang paling penting adalah tenang dulu. Ya. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan suhu dengan termometer seperti tadi yang sempat kita bahas. Jangan sampai kita mengukur demam dengan tangan atau dengan telapak tangan kita yang kita taruh di dahi si kecil. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis demam dengan perabaan. Gunakan termometer. Itu penting banget karena itu akan membantu dan memberikan informasi yang sangat penting kepada dokternya, karena itu akan membuat kita memungkinkan untuk menghitung sudah berapa hari sih demamnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak yakin tadi perabaan kita kayaknya panas, kayaknya enggak, kayaknya panas, kayaknya enggak, itu akan membingungkan banget. Ya. Kemudian tips yang ketiga adalah kita lihat gejala si kecil. Apakah hanya demam saja atau ada gejala yang lain gitu. Contohnya anak kita ada batuk, ada pilek, ada mual, ada muntah, ada diare gitu. Contohnya itu harus ditangani juga ya. Tips yang keempat untuk menangani demam tersebut adalah kita boleh memberikan obat paracetamol. Paracetamol adalah salah satu obat yang boleh disimpan oleh ibu di rumah karena efek sampingnya itu sangat-sangat sedikit ya. Dan itu kita ada beberapa macam obat demam ya, tapi yang paling aman dari semua adalah paracetamol. Kemudian kita juga bisa mengompres si kecil ya. Jadi kita bisa kompres kan kalau dulu itu kan kita kompresnya itu pakai handuk sama air hangat gitu ya. Ada beberapa yang mengatakan air dingin, tapi ternyata kita boleh menggunakan air lah intinya. Sekarang yang lebih nyaman lagi kan suka ada plester kan, ada plester yang buat kompres. Jadi anaknya nggak perlu dalam posisi tiduran terus gitu. Jadi jauh lebih efektif, jauh lebih enak juga gitu. Daripada si kecil kalau kita kompres pakai handuk, dia kan harus posisinya tiduran terus gitu kan. Tapi kalau kita tempel plester yang gel, cooling gel itu biasanya dia bisa kemana-mana gitu, bisa sambil makan kita tetap plester untuk membantu untuk menurunkan suhu. Dan yang terakhir jangan lupa untuk memberikan banyak air putih, karena kalau kita tidak dehidrasi dan kita asupan airnya itu cukup, biasanya demamnya juga akan turun lebih cepat. Oke, wah luar biasa. Ini bunda-bunda dan ayah di rumah disimak bener-bener ya, jadi kita lagi. Nah dok, setelah nih misalnya kita sudah melakukan tips tadi ya, tapi bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk bisa mempertimbangkan kondisi demam pada anak tuh kapan yang memang kita harus bawa ke rumah sakit untuk menerima penanganan dokter, atau yang memang kita biarkan dulu gitu perawatan di rumah? Kapan sih waktunya untuk kita mendeteksi
demamnya ini tuh udah harus diperiksa sama dokter di rumah sakit? Oke. Jadi sebetulnya kapan kita membawa si kecil ke rumah sakit itu bukan dari segi apakah si kecil demam atau tidak gitu. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan juga adalah gejala apa sih sebetulnya yang bersamaan dengan si demam ini gitu. Contohnya, anak kita itu demamnya baru dari kemarin malam gitu contohnya, ya. Tapi pagi ini kita lihat batuknya itu semakin parah. Batuknya itu berdahak banget sampai anaknya itu muntah-muntah terus, nggak bisa makan, nggak bisa minum, anaknya lemes. Ya, kalau ada gejala yang mengganggu tidur, yang mengganggu makan, yang mengganggu aktivitas, meskipun demamnya itu baru, itu sudah harus langsung diajak ke dokter spesialis anaknya. Gitu. Jadi jangan sampai kita menunggu, oh enggak, kata dokter kemarin demamnya 3 hari dulu. Tapi ternyata ada banyak gejala lain yang mengganggu. Contohnya anaknya ada diare gitu. Diarenya itu bisa sampai dia dehidrasi. Berarti kita harus cepat-cepat ke dokter gitu. Jadi nggak ada cerita kita harus menghitung demam sampai hari ketiga baru kemudian kita bisa ke dokter. Jadi nggak seperti itu sama sekali. Ya, tetapi sebaliknya, kalau tidak ada gejala lain, hanya ada demam saja, kita boleh melihat nih, nggak ada nih gejala lain, anaknya masih bisa tidur dengan baik, anaknya masih bisa makan dengan baik, dia tidak ada diare, dia tidak ada batuk yang menyebabkan sesak, semuanya fine-fine aja gitu kan, anaknya happy-happy aja. Baru deh kita menghitung hari, ya, jadi hari demam hari ketiga itu kita lakukan pemeriksaan gitu, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, jadi kita akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter gitu. Jadi kalau kita mau menghitung hari, biasanya hitungannya itu adalah 3 kali 24 jam. Jadi kalau demamnya itu baru dari kemarin malam, malam ini itu baru 1 hari. Ya. Bukan hitungannya kemarin 1 hari, hari ini 1 hari, nggak gitu. Jadi hitungannya itu 24 jam. Mudah-mudahan jelas. Oke, baik. Kalau kita simpulkan sedikit ya, tadi poin-poinnya dari dokter Dimple adalah tadi ya pertanyaan bahwa bisa dimandikan atau enggak, boleh asalkan kita mandikan dengan air hangat. Lalu ini hal yang penting banget juga ya, jadi concern para orang tua ya, adalah ada gejala lain tidak saat anak ini demam gitu, karena itu yang akhirnya bisa jadi salah satu apa ya, aku ngomongnya istilahnya tolak ukur ya, quote and quote ya, untuk para tua bisa mendeteksi, wah ini sepertinya anak saya nih karena ada gejala ikutan yang lain, wah ini something wrong nih, udah harus dapat penanganan medis lebih lanjut begitu. Jadi perhatikan demam, gejala apa yang dialami anak selain demam. Wah luar biasa sekali. Insightful, terima kasih banyak Dokter Dimple. Thank you, sama-sama. Sore ini. Oh ya, untuk teman kumparan yang ingin bertanya boleh sekali ya, langsung saja di drop pertanyaannya di kolom live chat. Karena akan milih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Dokter Dimple ya. Jadi kita sekarang kan udah tahu gimana cara yang efektif untuk mengatasi anak demam saat musim hujan seperti ini ya. Jadi buat bunda-bunda di rumah, semoga nggak panik lagi, anti panik-panik klub ya. Biar tetap tenang gitu ketika menghadapi anak sakit demam ya. Soalnya ada satu lagi nih yang bikin kita anti panik-panik klub adalah soal varian dari Thermorex yang bisa membantu bunda meredakan demam pada anak di rumah. Karena tadi juga kan Dokter Dimple mengatakan bahwa boleh ada nih obat-obatan yang kita simpan untuk mengatasi atau untuk diberikan kepada anak kita. Nah, salah satu, Thermorex ini nih obat yang juga harus kita sediakan di rumah. Nah, saya mau kasih informasi sedikit ya untuk teman kumparan ya, Dok ya. Thermorex ini punya varian yang lengkap dan aman, yang merupakan sirup penurun demam pada bayi dan anak dengan rasa jeruk dan tanpa kandungan alkohol yang pastinya sudah dipercaya oleh keluarga Indonesia selama 30 tahun loh, luar biasa. Dari aku kecil juga ini, aku tahu banget nih yang namanya Thermorex nih. Nah, aku mau kasih tahu juga ya bunda-bunda dan ayah semuanya, untuk turunkan demam bayi berikan Thermorex Baby. Untuk turunkan demam anak berikan Thermorex Sirup. Dan jika demam disertai flu dan batuk berikan Thermorex Plus.
Thermorex Baby dan sirup merupakan sirup penurun panas dan nggak cuman aman nih ya, tapi juga punya rasa jeruk yang manis yang pastinya disukai oleh bayi dan anak-anak. Thermorex Baby juga dapat Bunda berikan sebagai salah satu cara mengatasi demam setelah si kecil imunisasi. Karena kan kadang kalau anak imunisasi itu setelahnya suka ada yang demam begitu ya. Nah, ini bisa diberikan setelah imunisasi jika terjadi demam. Lalu selain itu dapat juga membantu meredakan sakit kepala dan sakit gigi pada bayi dan anak-anak. Ada juga nih namanya Thermorex Touch, yaitu plaster kompres demam. Tadi Dokter Dimple sempat mention ya, ada plaster kompres demam untuk bayi dan anak. Nah, Thermorex Touch mengandung hidrogel yang aktif meredakan panas hingga 8 jam. Selain itu mudah dibawa kemanapun dan kapanpun, jadi bisa disediakan. Nah, Thermorex Touch bisa digunakan bersamaan dengan sirupnya atau saat jeda sebelum waktu minum obat selanjutnya ya Bunda. Jangan lupa juga nih, pastikan dibarengi dengan pola hidup yang sehat dan minum air putih juga untuk anak ketika demam. Oke, itu dia informasi yang semoga bermanfaat untuk teman kumparan. Sekarang kita mau ke sesi tanya jawab ya Dok. Siap. Oke, kita ke sesi tanya jawab. Ini ada 5 penanya beruntung yang akan mendapatkan saldo digital senilai total Rp1 juta. Jadi langsung saja saya mau bacakan pertanyaannya. Yang pertama ini dari @arina_makviro. Izin bertanya Dok, bagaimana terapi non farmakologis terkait demam pada anak ya Dok? Karena anak kecil kan lebih cenderung tidak mau atau susah mengonsumsi obat gitu. Ya. Jadi bagaimana tuh Dok? Terima kasih. Jadi kalau terapi non farmakologis, jadi untuk mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum terlalu mengetahui arti kata non farmakologis, itu artinya tanpa obat gitu ya. Maksudnya apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan kalau si kecil sedang demam, apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan demam tersebut tanpa obat. Jadi kita bisa meminta si kecil untuk minum air lebih banyak gitu ya. Jadi asupan cairan atau asupan air itu bisa membantu untuk menurunkan suhu. Kemudian kita juga bisa memastikan suhu ruangannya itu nggak terlalu dingin. Karena kalau si kecil itu kedinginan atau dia menggigil, itu suhunya juga bisa naik. Nah kalau kita menggigil, itu kita memproduksi panas di dalam tubuh kita, jadi suhu tubuh juga bisa naik. Ya. Kemudian kita juga harus memastikan kita bisa mengkompres ya. Jadi kompres itu tadi sempat disebut juga ya. Jadi kita kompres untuk menurunkan demam dengan cara evaporasi gitu. Jadi kalau kita mendinginkan itu yang kita namakan sebagai surface cooling ya. Surface cooling itu kita mendinginkan bagian kulit gitu ya, supaya evaporasi atau penguapan suhu tubuhnya itu bisa lebih lancar sehingga badan kita bisa lebih dingin gitu ya. Jadi kita kalau mau membayangkan apa yang kalau kenapa sih kita harus mengkompres gitu, kita bayangin aja kita baru berenang. Ya kan? Ya. Kalau kita habis berenang, kita keluar dari kolam renang itu kan dingin banget kan? Ya, jadi kompres itu sebetulnya gunanya untuk itu, untuk menurunkan suhu tubuh. Gitu. Jadi supaya kita terbayang ya. Jadi itu adalah non farmakologisnya. Jadi kalau tipe-tipe kompresnya silakan dipilih gitu ya. Jadi kalau anaknya itu masih aktif gitu tapi kita ingin menurunkan demam, boleh menggunakan gel patch gitu ya untuk menurunkan demam juga gitu. Silakan. Oke, jadi tadi ya pastikan supaya anak konsumsi atau minum air putih yang banyak, kemudian pastikan suhu ruangannya tidak dingin dan itu tadi ya mengompres anak ketika demam. Oke, bisa dicoba Bunda, semoga tadi menjawab ya. Pertanyaan kedua nih Dok, dari @siska.vidia. Bagaimana tips memilih obat penurun demam untuk anak? Apa yang harus diperhatikan saat awal memilih obat, Dok? Oke, kalau kita khusus ngomongin obat demam ya, obat demam itu ada macam-macam. Ada yang isinya paracetamol, ada yang isinya ibuprofen gitu ya. Itu adalah 2 yang paling terkenal gitu. Jadi biasanya kalau untuk anak yang paling aman, yang efek sampingnya itu paling sedikit adalah obat demam yang isinya itu paracetamol. Oke, jadi paracetamol ini bisa dikonsumsi setiap 4 sampai 6 jam.
ya. Jadi tidak Mm-mm. menyebabkan efek samping macam-macam gitu ya. Jadi silahkan kita boleh menyediakan obat paracetamol di rumah. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus melihat sediaan obatnya gitu. Kemudian cara pemberian obatnya gitu. Apakah kita memberikannya itu contohnya pakai pipet atau kita Mm-mm. memberikan obatnya itu pakai sendok ya. Jadi kita harus melihat yang tadi kan sempat disebut ya, ada yang untuk anak baby gitu ya, ada yang buat anak yang lebih besar gitu. Karena memang pengentalan sirup tersebut berbeda. Oke. Jadi kalau anak kita itu masih kecil atau masih bayi, kita harus benar-benar memperhatikan dosis kalau kita memberikan sirup yang sebetulnya untuk anak yang lebih besar. Ya, jadi dosis tersebut harus dihitung oleh dokter gitu. Jadi dosisnya itu kira-kira sekitar 10 miligram per kilogram berat badan. Jadi memang bukan tergantung dari usia, tetapi tergantung dari berat badan si kecil. Gitu. Jadi itu Baik. yang benar-benar harus diperhatikan banget. Jangan sampai Oke. salah dosis. Karena kalau salah dosis kalau kedikitan jadinya demamnya nggak turun, kalau kebanyakan juga nggak boleh gitu. Jadi silakan Betul. diperhatikan dosisnya. Oke, itu dia ya Bunda. Tadi Bunda siapa? Pertanyaannya tadi dari Bunda Siska. Diperhatikan dosis dari obatnya. Dan ini nih sebenarnya Bunda Siska kalau misalnya mau nyetok ya obat penurun demam pada anak, bisa nih Thermorex. Ada Thermorex baby untuk bayi, terus Thermorex sirup juga untuk anak. Jadi bisa jadi opsi ya untuk Bunda Siska ya, ini untuk disimpan di rumah ketika anak demam nanti bisa diberikan. Oke, selanjutnya di pertanyaan ketiga, ini ada dari @Agustina. Mau tanya bagaimana cara menggunakan kompres plaster dok yang baik dan benar saat anak demam. Apakah aman digunakan jangka panjang pada kulit anak dok? Oke. Kalau kompres plaster itu biasanya dia gel ya. Jadi jarang menyebabkan reaksi alergi di kulit. Ya, Baik. tapi yang perlu diperhatikan adalah tolong dibaca produk apapun yang mau kita gunakan gitu ya, bukan hanya untuk si kecil tapi untuk diri kita sendiri, kita benar-benar harus membaca gitu ya boxnya. Kita lihat ini jangka panjangnya itu sampai berapa lama gitu, dia efektifnya itu sampai berapa jam. Ya, jadi kalau jangka panjang, tetapi contohnya kita mau menggunakannya itu selama 12 jam atau kita mau menggunakannya itu seharian penuh, apakah perlu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah masih efektif gitu? Kalau gelnya sebetulnya sudah tidak dingin lagi, kita nggak bisa menggunakan dia seharian penuh kan? Iya. Gitu. Jadi silahkan dibaca gitu petunjuknya dan produk ini itu efektif untuk berapa jam gitu. Contohnya dia itu efektif untuk 8 jam ya atau efektif untuk 6 jam. Ya berarti setiap 6 jam atau setiap 8 jam harus diganti gitu. Oke. Mm-mm. Iya, jadi benar-benar tuh tugas kita sebagai orang tua juga ya untuk memastikan benar-benar nggak cuman asal oh ini obat panas nih langsung dikasih, tapi harus diperhatikan dosisnya seperti apa, terus Iya, penggunaannya bagaimana gitu ya. Tapi iya betul. ngomong-ngomong nih soal Iya. kompres plaster, Mm-mm. Thermorex juga punya nih yang namanya Thermorex Touch yang juga bisa jadi solusi nih kayaknya untuk bunda dan ayah yang memang pengen pakai dengan model plaster ya, kompres plaster. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dok. Yang keempat ini Silakan. dari Irma Ryan Kaila. Dok, kondisi seperti apa yang sebaiknya demam perlu penanganan lebih lanjut? Oh, ini juga tadi sempat kita bahas ya dok, tapi tidak apa-apa, boleh dijelaskan sekali lagi dokter. Oke, jadi penanganan yang lebih lanjut itu tolong perhatikan bahwa kita sebagai orang tua itu tidak perlu takut dengan demam, Mm-mm. tidak perlu panik gitu ya kalau si kecil demam, karena sadarilah bahwa reaksi demam itu adalah reaksi normal tubuh kita ya, karena contohnya ada infeksi gitu atau ada peradangan, ada inflamasi, jadi semua ini perlu kita ketahui gitu bahwa badan kita itu sebetulnya sedang bersiap-siap untuk membunuh bakteri atau membunuh si virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kita tidak perlu takut dengan demam ya. Jadi yang bisa kita perhatikan adalah kalau si kecil sedang demam, perhatikan gejala lainnya, tanda dan gejala lainnya gitu. Jadi kalau anak kita sedang demam tetapi anaknya happy-happy aja, lari sana, lari sini, makan dan tidurnya oke-oke aja, tidak terganggu sama Aha. sekali, Bunda bisa agak tenang nih.
ya kan? Tetapi kalau anak kita itu contohnya lagi demam, kemudian dia nemplok banget ke mamanya gitu ya, nemplok banget ke ibunya, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau tidur, tidur pun rewel. Makan dia tolak semua, ada diare, ada batuk, ada pilek. Jadi kalau ada gejala lain, itu sebaiknya kita cepat-cepat langsung tangani gejala tersebut gitu. Jadi jangan Iya, iya. sampai ada masalah kedua, yaitu dehidrasi gitu contohnya. Ya kan? Jadi kalau ada gejala tambahan, jangan dilihat hanya demamnya saja. Kita mengganggu aktivitas, Halo. mengganggu tidur, udah harus langsung kita tangani secepatnya. Oke, nah itu dia ya Bunda dan Ayah, sekali lagi poin pentingnya adalah kita benar-benar memastikan apakah ada gejala lain saat anak kita demam. Oke, Ya. pertanyaan kelima, pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Melanie Sheni. Dok, betulkah obat penurun panas harus dipakai bersama antibiotik atau seperti apa? Oke, pertanyaannya bagus ya. Dan ini yang paling sering nih, kalau anaknya Iya. demam langsung minta antibiotik gitu ya. Padahal antibiotik itu hanya akan membunuh bakteri. Antibiotik tidak akan membunuh virus. Ya. Oke, Jadi kalau hanya kita membunuh sekarang melihat bakteri. contohnya, betul sekali. Jadi kalau kita sedang demam gitu ya, penyebab demam itu banyak. Salah satunya adalah infeksi. Salah satunya infeksi. Bukan demam sama dengan infeksi, enggak gitu sama sekali. Ya, jadi salah satunya adalah karena infeksi. Bisa juga karena peradangan. Contohnya anak kita lagi tumbuh gigi, gusinya bengkak, dia demam. Ya kan? Bisa juga anak kita karena dehidrasi. Contohnya dia lagi diare atau lagi muntah, nggak ada asupan minum yang cukup, nggak ada asupan cairan yang cukup. Tiba-tiba kita periksa suhunya, dia demam. Ya kan? Berarti obat-obatan seperti antibiotik di kasus-kasus seperti ini percuma dong. Ya kan? Jadi kalau kita sedang menangani demam yang dikarenakan infeksi, infeksi yang tersering ada dua macam. Yang pertama adalah virus, yang kedua adalah bakteri. Dan ternyata infeksi virus jauh lebih sering dibandingkan dengan infeksi bakteri. Baik. Jadi kalau tubuh kita sedang terinfeksi virus tetapi kita berikan antibiotik, nggak akan sembuh juga. Nggak akan sembuh juga karena antibiotik tersebut tidak bisa membunuh virus, dan sayangnya badan kita jadinya dirugikan karena antibiotik tersebut jadinya membunuh bakteri yang bagus yang ada di dalam tubuh kita. Bakteri bagus itu sebetulnya meningkatkan daya tahan tubuh kita juga gitu kan. Jadi jangan sekali-kali memulai antibiotik tanpa pengawasan dari dokter. Wah, ini jadi bold ya, ibarat kalau di bold. apa namanya? Kalau lagi bikin dokumen ini di bold, di garis bawah, bold, di underline ya. Iya, dan warna merah, oke? Warna merah, oke, bold merah ya dok. Jadi intinya, oke, jangan sekali-kali kita berikan antibiotik tanpa pengawasan dari dokter. Iya sih, kadang kan bawaannya tuh kalau orang tua mungkin, apalagi mungkin yang sebelumnya anak udah sakit demam, terus sempat dibawa ke dokter, terus dokter kasih antibiotik. Jadi pemahamannya tuh kayak, otomatis kalau anak demam kan kemarin dokter kasih resep antibiotik, jadi aku harus kasih gitu kali ya dok ya, kadang yang terjadi ya. Iya, betul sekali. Dan kalau biasanya kita mengetahui ini demamnya itu karena virus atau karena bakteri, betul dari pemeriksaan fisik. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Kita bisa lihat dari yang namanya leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih. Kalau sel darah putihnya itu meningkat atau enggak, ya. Jadi hal-hal seperti ini benar-benar harus dikonsultasikan ke dokter. Tolong banget jangan mengkonsumsi antibiotik tanpa konsultasi dengan dokternya. Oke, dicatat
catat sekali lagi ya. Ini jadi peringatan ya, reminder untuk Yes, kita please. para orang tua. Oke, Ya. Dok, ternyata ini teman-teman di Instagram antusias dengan Ya, pembahasan kita sore ini. Jadi masih ada pertanyaan tambahan ya, Dok ya. Meskipun boleh. tadi sempat aku bilang kita pilih 5 pertanyaan, tapi sesi Q&A masih tetap kita buka. Jadi selanjutnya kita ke pertanyaan Saya boleh berikutnya milih ya. nggak? Boleh Apa? milih Gimana? pertanyaan nggak? Oh, dokter mau milih pertanyaan. Tadi dokter Iya, udah sempat lihat ya? ada satu yang Boleh, menurut saya boleh. bagus dan itu bisa membantu orang tua juga ya. Jadi ada yang mengeluh bahwa susah banget nih mau ngasih anak obat gitu ya. Gimana Mm-mm. caranya memberikan si kecil obat demam gitu karena seringkali dimuntahin obatnya ya. Jadi salah satu tips untuk orang tua adalah kalau kita mau memberikan obat, kalau anak kita itu sensitif banget dan seringkali memuntahkan obat ya, yang bisa kita lakukan kita bisa mengambil obat tersebut dengan pipet. Oh, oke. Pipet ya. Nah, pipet itu bisa kita arahkan ke pipi. Jadi masukin pipetnya itu dari samping bibir, masukin dan kemudian kita teteskan ke samping, jadi ke bagian pipi. Karena kalau kita langsung masukkan ke dalam mulut, refleks muntahnya itu ada di sini. Jadi kalau pas kebetulan kena refleks muntahnya, dia pasti akan mengeluarkan semuanya lagi. Dia akan memuntahkan lagi. Jadi susah banget ngasih obat buat anak-anak yang memang sensitif. Gitu. Jadi tips yang terbaik adalah yang silakan dicoba, boleh diarahkan ke samping gitu dengan pipet. Jadi pipetnya boleh diarahin ke bagian samping bibir. Wah, ini praktikal sekali loh tipsnya, triknya sangat praktikal ya dan langsung bisa dipraktekkan. Iya, Tapi betul. ngomong-ngomong nih, ayah bunda teman kumparan di rumah ya, Thermorex Baby juga punya loh, punya pipetnya nih. Jadi bisa langsung dipraktekkan untuk anak-anak, ayah bunda semuanya yang itu tadi susah minum obat, pakai pipet dari Thermorex ini dan langkahnya tuh ikutin yang tadi Dokter Dimple jelaskan ya, luar biasa. Ya. Oke, Ya. Dok, ada lagi yang mau milih pertanyaan atau aku bisa Enggak, bacakan udah dari sini? Tadi pas kebetulan ada satu jadi pengen Notice infoin ya, aja. notice Silakan. Iya. Oke, selanjutnya ini Dok dari @rusli. Dokter, saya tahu ada banyak sekali macam-macam obat penurun panas anak. Nah, kandungan obat penurun panas seperti apa yang boleh dan tidak boleh kita berikan kepada anak? Oke, tadi sebenarnya udah sedikit disinggung, tapi boleh dijelaskan lebih detail lagi, Dok. Oke, jadi kalau untuk obat demam yang paling aman itu adalah penggunaan paracetamol ya. Jadi isinya itu adalah paracetamol, bukan namanya paracetamol ya. Jadi maksudnya isi dari obat tersebut adalah Kandungannya paracetamol. ya. Kandungannya, betul sekali. Kandungannya adalah paracetamol. Jadi kandungan obat paracetamol ini adalah salah satu kandungan obat penurun demam yang paling aman. Ya, jadi efek sampingnya juga sangat sedikit. Ya, jadi kita boleh memberikan obat ini boleh setiap 4 jam, boleh setiap 6 jam ya. Dan ini boleh kita simpen di rumah. Gitu. Oke. Jadi kapan aja si kecil demam, ini adalah obat pertama yang boleh diberikan oleh orang tua, tetapi sekali lagi akan saya ulangi, tolong banget sebelum memberikan obat, lakukan pemeriksaan suhunya terlebih dahulu. Tidak boleh sama sekali kita hanya meraba keningnya saja, meraba dahinya saja, terus kemudian kita katakan bahwa anak kita demam. Nggak boleh kita lakukan itu sama sekali. Ya, jadi kenapa sangat penting? Karena kita butuh menghitung hari. Oke. Ya kan, jadi kan kalau suhunya itu sudah demam di atas 37,5 gitu atau di atas 38 selama 3 hari berturut-turut, kita kan harus melakukan pemeriksaan lab. Ya kan, untuk memastikan bahwa ini bukan infeksi virus, bahwa ini bukan demam berdarah, bahwa ini bukan penyakit macam-macam, kita harus melakukan pemeriksaan lab. Jadi kalau kita tidak yakin apakah hari pertamanya itu hari Senin atau hari Selasa, itu akan membingungkan kapan kita harus melakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan laboratorium. Iya. Jadi pengukuran suhu sangat penting. Itu juga ikutan di bold. Ada underline-nya juga. Di bold, underline. Pengukuran suhu sangat penting dan justru itu harus dilakukan pertama kali sebelum kita memberikan obat kepada anak ya, Dok. Yes. Dan sangat disarankan memeriksanya jangan dengan tangan kita ya, karena suhu kita juga berubah-berubah begitu ya, Dok ya. Jadi benar-benar pemeriksaan suhunya harus yang tepat.
Yes. gitu. Nah, Betul. tadi kan dokter jelaskan bahwa obat yang dikonsumsi ini yang mengandung paracetamol begitu ya. Nah, Thermorex ini balik lagi teman kumparan ayah bunda semuanya juga ada kandungan paracetamolnya yang tentunya aman untuk dikonsumsi oleh bayi ataupun anak-anak kita yang demam setelah sekali lagi sudah kita pastikan suhu tubuhnya ya sebelum kita berikan obat. Oke, saya juga jadi apa ya semangat dan Saya berapi-api ikutan gitu. semangat juga nih. Oke, Dok, masih ada pertanyaan ya? Iya, boleh, silakan. Iya, satu lagi nih, ini dari @ferryrizal.fr. Wah, ini yang nanya bunda maupun ayah ya, luar biasa loh. Saya salut loh, ini ikut kelasnya sore-sore. Pertanyaannya gini, Dok. Benarkah demam pada anak dapat mempengaruhi cairan dalam tubuhnya, Dok? Berapa banyak air yang dibutuhkan pada saat demam yang terbilang cukup dan bisa memenuhi kebutuhan cairannya? Oke, jadi kita sebetulnya kalau melihat apakah cairan tersebut itu ada bedanya atau enggak, pasti ada bedanya karena terbukti bahwa kalau si kecil itu sedang dehidrasi atau kekurangan cairan, itu kalau kita melakukan pemeriksaan suhu, itu suhunya naik. Ya, badan si kecil itu isinya adalah cairan atau air. 80%-nya isinya adalah air. 80% itu cukup tinggi ya. Jadi kalau memang lagi ada dehidrasi, itu pasti badan kita itu akan teraba lebih panas. Ya, jadi sebaliknya kalau kita mau menurunkan suhu tubuh, kita bisa menambahkan asupan cairan. Ya, kemudian kalau asupan cairan tersebut itu memang sesuai dengan berat badannya dan juga sesuai dengan usianya, gitu ya. Jadi contohnya kita sedang membicarakan bayi, gitu ya. Coba kita shift dulu ke bayi, gitu. Nah, kalau kita meraba si kecil itu suhunya 37,6 gitu atau 37,7 gitu ya. Jadi di antara 37,5 ke 38 derajat Celcius dan memang kita bisa melihat bahwa anak kita males banget minumnya atau mungkin ASI-nya lagi nggak cukup gitu ya atau mungkin susunya lagi nggak cukup ya. Ini benar-benar bisa menyebabkan kondisi demam. Oke. Ya, jadi demam ini akan turun dengan pemberian cairan yang cukup. Gitu. Jadi ini tidak membutuhkan paracetamol kalau dalam kondisi seperti ini ya. Ini membutuhkan cairan karena anak ini suhunya demam karena dehidrasi. Tapi sayangnya memang perhitungannya itu sesuai dengan usia dan juga sesuai dengan berat badan gitu. Oke, jadi ya harus diperhatikan ya usia dan berat badan anak-anak kita gitu ya untuk disesuaikan pemenuhan cairan dalam tubuhnya. Seperti itu ya kurang lebih ya, Dok ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, semoga bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini terima kasih banyak kalau untuk teman kumparan yang sudah bertanya, ayah dan bunda semuanya. Semoga terjawab dan rasa penasarannya tuh bisa hilang karena sudah ada banyak insights, tips dan triks juga ya dari Dr. Dimple. Selamat untuk 5 orang penanya, yaitu @arina_maxiro, kemudian selamat kepada @siska.vidya, selamat kepada @agustina, kemudian selamat kepada @irma rayan kaila, maaf ya kalau aku agak sedikit salah menyebutkannya, dan selamat kepada Melanie Sheni yang berhak mendapatkan saldo digital masing-masing senilai Rp200.000. Boleh tepuk tangan virtual. Selamat. Terima kasih banyak tadi sudah ikut berpartisipasi dan bertanya ya. Buat teman kumparan lainnya yang mungkin pertanyaan belum sempat terjawab, tenang saja karena masih akan ada live IG kumparan lainnya. Jadi pantengin terus sosial media kumparan dan di sana juga ada giveaway dan kuis-kuis yang bisa diikutin. Oke, seperti itu kira-kira teman kumparan salah satu cara efektif mengatasi demam si kecil di musim penghujan seperti ini, salah satunya dengan selalu sediakan Thermorex di rumah karena kandungannya seperti yang tadi Dr. Dimple sebutkan ya, ada paracetamol yang memang efektif dan juga ada berbagai macam varian yang bisa disesuaikan dengan kondisi umur anak-anak kita. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Dr. Dimple untuk waktu dan sharingnya. Terima kasih juga, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih Ayah Bunda sudah
antusias banget nih. Udah banyak banget pertanyaan yang tadi kita sempat bahas. Thank you sekali Iya. lagi. Thank you, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Sehat-sehat ya dok, sukses. Sehat juga, Mamel. Thank you. Dadah. Bye. Bye. Terima kasih, wah Dokter Dimple luar biasa. Ini tadi di sela-sela praktek ya kalau teman kumparan tahu. Jadi setelah ini Dokter Dimple melanjutkan praktek lagi, tapi menyempatkan diri untuk berbagi tips dan trik dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang mendengarkan. Sebelum pamit, aku mau ingetin lagi nih untuk teman kumparan semuanya, di musim penghujan seperti ini perlu sekali kita mengatur pola makan yang baik. Perhatikan juga asupan gizi dan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ya, supaya daya tahan tubuh, buah hati kita tetap terjaga. Jangan lupa minum air 8 gelas setiap hari ya, ini perlu dan penting banget. Dan sekarang Bunda juga sudah tahu dong, kalau si kecil demam, Bunda bisa berikan Thermorex. Karena Thermorex punya berbagai varian sesuai gejala demam si kecil. Untuk bayi, berikan Thermorex Baby, dan untuk demam anak berikan Thermorex Sirup. Jika demam disertai flu batuk, berikan Thermorex Plus. Dan jangan sampai lupa juga ya, ada Thermorex Patch. Ini plaster kompres demam yang aman dan nyaman, mengandung hidrogel dan tahan selama 8 jam. Jadi tidak perlu panik lagi kalau si kecil demam karena ada Thermorex yang akan kembalikan keceriaan si kecil. Baiklah, terima kasih banyak semuanya teman kumparan, ayah dan bunda yang sudah menyaksikan IG Live Thermorex kali ini bersama kumparan yang sudah belajar bareng-bareng juga di sore hari ini. Semoga memberikan manfaat positif untuk kita semua. Saya Melisa Lolindu dan segenap tim kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap sehat dan semangat semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye.